Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Sehat. Alhamdulillah Bu sehat, semoga Ibu juga sehat selalu Bu. Terima kasih Bu ya, Ibu sudah istilahnya memberi saya waktu, mengizinkan saya untuk interview kepada Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini Bu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu. Mohon izin Bu ya, nanti bisa dijawab satu persatu. Seperti itu. Dan bisa kita mulai. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini ya Ibu ya kan sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan atau menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus tersebut merupakan bujukan moral? Itu bagaimana Ibu menentukan bahwa kasus ini adalah merupakan dilema etika atau kasus ini merupakan bujukan moral? Itu bagaimana Ibu menentukannya? Yang pertama, tentu kita akan memilah dan memilih yang kira-kira ini bisa diterapkan atau tidak, agar mencari dulu dari lingkungan sekolah ini, termasuk dengan guru, dengan siswanya. Kita lihat dulu situasi apa pada waktu tertentu. Salah satu atau mungkin setelah bersama-sama kami saya panggil, kami kasihkan sampainya bergabung bersama karena itu adalah itu bersama pribadi yang kami jalan solusi seperti itu. Jadi nggak semena-mena kebijakan itu harus sepihak, harus dua pihak. Nah, untuk kejutan sosial itu kita lihat dulu kepentingannya bagaimana, ini bagus enggak? Kalau memang itu tujuannya misalnya untuk sosial bersama itu kan nggak apa-apa. Tetapi kalau itu hanya kepentingan pribadi, dia sangat pikir-pikir bahkan karena itu untuk dengan itu ya masih praktik sosial bersama dan mungkin untuk kebaikan belakang bisa digunakan. Mungkin itu salah satu itu. Jadi jawaban Ibu dengan memilah-milih, kemudian dengan mengkonfirmasi dengan orangnya atau yang terlibat Bu ya, tidak semena-mena Bu ya. Cari jalan tengah lah. Cari jalan tengah. Siap. Jangan sampai apa yang diputuskan itu malah menghambat. Terima kasih Bu untuk jawaban pertanyaan pertama. Yang selanjutnya Bu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya kan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, Ibu harus memilihnya itu bagaimana? Apa yang bagaimana Ibu memutuskan? Itu sama-sama benar ya. Ya, sama-sama benar. Kita ambil risiko yang ringan. Risiko yang ringan. Kita ambil risiko yang ringan yang tidak memberatkan. Kita ambil yang itu dulu, yang tidak kayak semua yang dimasukkan negatif. Tentu kita ambil yang mudah, yang ringan, yang tidak konsumtif. Jadi kalau Ibu dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama benar, diambil yang resikonya paling ringan Bu ya. Kemudian kalau misalnya masih itu memungkinkan, bisa lah nanti kita. Oh, tahap kedua, okay. Jadi pilihan yang Biar semua terlaksana. Siap. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam ketika sudah memutuskan pengambilan keputusan yang satu atau yang dua, Ibu bagaimana prosedurnya atau langkah-langkahnya yang biasa Ibu lakukan? Ya, tentu membuat program terutama supaya kita membiasakan supaya biasa dan sudah terbiasa sudah terbiasa pelaksanaan harus dilakukan tanpa diperintah, tanpa disuruh, kan sudah semua. Jadi keputusan-keputusan Ibu di sekolah ini berdasarkan program Bu ya? Iya. Kalau seandainya di luar program, ini kasus-kasus tentang siswa atau guru yang di luar program itu gimana langkah-langkah yang bisa diambil? Oh, saya panggil juga Bu. Karena kan kadang-kadang ada program yang mendadak ini. Mendadak. Ya, mendadak. Kita selipkan beberapa bulan sudah.
nggak ada kalau kita punya tujuan sudah kita susun rapi, ternyata ada hal-hal yang muncul, ternyata juga ada hal yang kita kehendaki, tapi itu harus, nah, itu keharusan ya mau nggak mau kita selipkan dan itu kita laksanakan. Nah, misalnya kalau misalnya kita sudah rutin, tiba-tiba kalau ada tamu, nah tamu itu menunjang apa ya keberhasilan sekolah atau keberhasilan kita terima. Kita terima, mungkin bukan berarti kita produk kita hilang, enggak. Kita berupaya. Baik. Selanjutnya yang keempat Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini langkah atau hal apa yang paling efektif digunakan untuk memutuskan sesuatu yang dilema etika yang sama-sama benar. Kita mau dihadapkan dua hal yang sama-sama benar, mau ngambil keputusan yang paling efektif itu dengan apa? Yang paling efektif apabila keputusan itu misalnya dari atasnya, intinya sebenarnya itu dia sudah merencanakan, kita tinggal menyusun, kemudian isinya apa kita ambil dan kita sampaikan ke kurikulum. Jadi kalau berdasarkan arahan dari dinas, berdasarkan efektif ya. Ada itu biar kita nggak mencari-cari gitu. Nanti kalau misalnya perubahan di sekolah munculnya dari bawah, ya berarti nanti yang dari bawah yang kita gali. Yang digali. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau mau rapat kan menentukan waktu yang pasti ini susah. Mengapa susah? Karena saat ini terutama ya, karena banyaknya perubahan. Jadi harus mencari ruang yang tepat yang bisa kita semua supaya itu selesai. Karena kalau mungkin hanya separuh, ternyata kegiatan jadi nggak ngerti kan, ini tidak semua. Jadi yang paling susah saya mengumpulkan rapat bersama. Rapat bersama. Jadi semua agenda harus berjalan. Tapi ketika ada jadwal rapat, tumburan dengan kegiatan lain itu yang bingung ngaturnya, tantangan tertentu ya. Mesti mundur. Cari waktu yang tepat. Ini yang saya merasakan kayak udah sekarang. Tantangan tersendiri buat Ibu ya sebagai kepala sekolah. Siap. Selanjutnya pertanyaan Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau yang terjadwal itu biasanya sudah dalam program. Tapi kalau masalah nggak ada ya kita lihat suka Sikon juga ketika itu mendadak jari dibuka kalau masih pantas seperti di situ ya tidur atau mungkin ya kita mencari waktu yang tepat. Jadi ketika sudah terjadwal yang mengikuti jadwal, ketika ada kejadian-kejadian pemilihan keputusan di luar jadwal itu disesuaikan Bu ya. Kalau memang bisa selesaikan di tempat, kalau memang disesuaikan di waktu lain, menyesuaikan dengan kondisi di waktu lain gitu Bu. Siap. Berarti kondisional ya. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu ada. Itu ada ya. Mungkin ke bidang apa ini sekolahnya. Yang misalnya hubungannya dengan alat tentu sama menunjukkan diri bapak-bapaknya yang misalnya kuat bidang administrasi salah satunya itu kemudian yang kedua ada guru-guru dari IT yang sangat membantu itu administrasinya adalah dari guru-guru ini. Berarti hal-hal yang atau faktor yang membantu Ibu dalam penentuan itu adalah sumber daya manusia gurunya ya. Jadi disesuaikan kemampuan guru tersebut ya. Jika ada kasus-kasus terkait tentang sapras ya guru-guru laki-laki yang biasanya lebih paham. Jadi tentang administrasi guru-guru perempuan yang bisa IT Bu ya. Sebenarnya nggak harus laki-laki siapapun, tapi saya memandang mampu dari kompetensinya Bu ya. Administrasinya banyak dari perempuan betul. Tapi sebenarnya nggak seperti itu ya karena
situasinya memang kemampuan seperti itu Iya, ya betul. sama silakan yang ada sesuai dengan Kemampuan, berdasarkan kemampuan Bu. Luar biasa. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dua terakhir ya, mohon maaf. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini ketika Ibu mengambil keputusan terkait dari 5 etika? Pengalaman, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil pengalaman? ya tentu ada pelajaran sekali keputusan itu tidak bisa diambil sendiri, ternyata butuh rekan kerja yang bisa memberi support, memberi masukan sehingga sekolah itu berjalan dengan baik. Jadi nggak bisa sendiri, hanya harus bersama-sama. Bersama-sama. Ringan sama di dinding, berat sama di pikul ya. Itu lebih ketika ada suatu hal yang harus diputuskan, kalau diambil sendiri berat, tapi kalau bersama-sama akan lebih ringan, mudah Bu. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira Bu ya, ke depan ya kan, langkah-langkah atau rencana atau strategi atau impian Ibu ya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika itu bagaimana ke depan? Impian saya semuanya bisa berjalan. Semua bisa. Misalnya guru-guru berjalan, misalnya kalau ada yang belum apa ya, belum dirinya itu belum merasa mampu, ya harus kompetensinya harus digunakan. Termasuk muridnya juga, pengennya juga muridnya dengan gurunya yang berkompetensi baik untuk menggunakan mahasiswa. Pengennya cuma 17 itu harus betul gitu. Sekolahnya bersih, maju, siswanya karakternya bagus. Karena pengen itu, maka itu kita perlu membangun kerjasama yang baik, baik murid, wali murid, komite, kemudian guru-gurunya terutama harus kerjasamanya harus bagus. Ini harapan Ibu atau rencana Ibu ini tidak nunggu semester depan Bu ya? Atau mulai saat ini sebenarnya kayak Ya gitu? sebenarnya ya sudah berjalan terus. Oh, berjalan semester terus. depan mudah-mudahan kan kita lagi numpang. Iya sih, numpang. Jadi numpang ini kan ada terkendala lah, Nah. termasuk kendala juga ini. Karena program kita bisa terhambat sedikit karena banyak lokal kelas yang kurang. Tapi rencana Ibu ini memang sudah Ibu jalankan hari-hari ya? Insya Allah. Impian ini sudah Ibu lakukan hari-hari ya? Nah, tapi kan harus lebih Meningkat lagi, siap. goal lagi gitu. Siap. Nah, terima kasih banyak Bu atas interview terkait pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan Bu ya, terkait dilema etika atau rujukan moral. Dan izinkan saya juga Bu sedikit berbagi dengan Ibu ya. Saya mengikuti JDP ini kan juga belajar Bu, selain tentang teori-teori pedagogis, bagaimana kita mendidik berpihak sama anak, juga kita belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti itu, memberi pelajaran di kelas ya kan, di lingkungan sekolah juga ya kan, bersinergi, bermitra dengan kepala sekolah seperti itu. Nah makanya ketika kami ditanya ketika dalam pengambilan keputusan kira-kira ke depan harus mengambil keputusan, kami bagaimana ya kan Bu, kami ya yang pertama mengambil pelajaran pengalaman dari kepala sekolah, yaitu Ibu dalam hal ini. Jadi kami berusaha untuk belajar mengambil pengalaman nyata ya kan dari Ibu, dan ini sangat berharga karena sudah berjalan ya Bu ya, sudah terlaksana, sudah bermanfaat, menyelesaikan banyak masalah. Ini adalah pengalaman berharga yang harus kami perhatikan, harus kami pelajari, kami analisis, dan bisa kami ambil pelajarannya, kami laksanakan di kedepannya. Ini pesan aja, pesan Pesan. untuk calon guru ya, nanti kalau kami apa yang saya akan dapatkan sekarang ini kami bisa Siap Bu Yusuf. jangan hanya teori, Siap. tapi bisa dipraktikkan. Kedua, apabila nanti menjadi kepala sekolah misalnya, pertama itu nggak usah apa ya, nggak usah nggak usah lihat dulu situasi. Siap. Kayak apa sih ini gurunya ini maunya kayak apa dulu. Nanti sebagian itu apa yang mau dulu kita ikuti dulu. Oh, siap. Nah nanti kalau sudah menyatu baru kita punya program. Mereka ajak ke program kita Bu. Nah, Siap. jadi nggak datang langsung Oh, nggak siap. akan jadi. Oh, siap, Kita siap. selami dulu. Saya kalau di Selami mana-mana, dulu. selami dulu mungkin sebulan lah, 5 bulan, 1 bulan. Siap, siap.
Harga. maunya kayak apa sih ini, oh, ini kayak apa sih, ini kayak apa sih, oh ternyata ini. Jadi tahu dulu sebab dari dulu dan sampai ini. Berarti ini kalau sedikit dikaitkan dengan teori ada namanya quantum learning, Bu. Kita ketahui bersama. Kalau quantum learning itu bagaimana kita Kasih dulu lah. ngajar anak itu, Bu, kita menyatu dengan anak dulu. Kalau anak sudah menerima kita perlahan, tapi pasti anak diajak menuju tempat kita yaitu pembelajaran. Jadi kalau mungkin Ibu ini quantum leadership, Bu, ya. Jadi sebagai pemimpin di mana mendalami, menyatu dulu dengan keadaan yang ada, perlahan tapi pasti keadaan itu dibawa ke impian Ya, atau keinginan kita. tidak lemah terus sih Pak, ya tidak harus lemah sendiri, tapi kita juga sekali penuh keras. Oh, Nah, siap. harus kita supaya nggak dianggap apa ya, ternyata kita enggak, kita harus kadang-kadang juga keras. Kalau keras nanti kita bilang ada hal-hal yang sudah disepakati bersama kok. Ini mau dihindar. Itu bukan keras, Bu. Lebih ke komitmen, disiplin, menjaga itu tugas pimpinan ini itu, Bu, ya. Bagaimana semua bisa di relnya seperti itu. Siap. Ya. Sebenarnya ingat ya, kalau saya itu kelihatan marah-marah ya. Biasanya. Ya harus gitu, pimpinan kadang bagaimana harus bisa senyum, marah itu pada waktunya kan, Bu. Karena kadang kan kalau istilahnya yang dipimpin ini kan kadang lupa atau delewer atau malas, kan harus perlu disemangati oleh Ada sih pimpinan. kata-kata itu ya ada. Ini jualannya kita Kita juga dicampur. kadang-kadang pedes, tidak Iya. harus maklumi. Ya, ini yang pertama tadi, Bu, mengambil pengalaman dari Ibu luar biasa ya, Bu. Kalau bahasa kami mungkin quantum leadership lah, Bu, ya. Ini luar biasa. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa pelajaran, meskipun mempraktekkan teori atau pengalaman dari seseorang itu berat, Bu, Iya, dalam praktek susah. Tapi Bismillah lah, semoga Allah memberi kemudahan. Terus yang kedua, Bu, secara teori kembali, Bu, sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu ada disebut dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian ada juga 3 prinsip pengambilan keputusan, dan itulah yang nanti bisa kami sebagai CGP menjadi acuan secara teori seperti itu dalam pengambilan keputusan. Kemudian dikaitkan juga dengan pengalaman sekolah-sekolah sebelumnya, dalam hal ini Ibu kan, itu kami kira akan sangat luar biasa sekali soalnya seperti itu. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf, Bu, mungkin Ibu ada banyak kegiatan tertunda gara-gara interview kami kan, seperti itu, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Izin, Bu, ya, nanti hasil interview ini kami publish ke YouTube. Jadi mohon izin gitu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rul. Terima kasih sebelumnya, Bu, saya ucapkan Ibu berkenan memberi waktu saya untuk interview tugas daripada CGP. Ibu sehat selalu, ya. Dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Adi, Bu, saya ucapkan. Dan ini ada beberapa pertanyaan, Bu, terkait ya Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jadi pertanyaan terkait tentang bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan khususnya dalam hal dilema etika dan rujukannya seperti itu. Mungkin bisa kita mulai, Bu. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi atau menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau menentukan ini kasus dilema etika atau ini kasus rujukan moral, itu bagaimana? Monggo. Untuk hal itu tidak ada khusus ya Ibu identifikasi masalah tersebut, tapi ketika itu ada laporan gitu ya dari guru misalnya, ya Ibu akan mengusahakan ya apa nih masalahnya. Jadi tidak ada khusus, kriteria khusus dalam melakukan suatu permasalahan. Jadi apa yang dilaporkan mungkin guru, mungkin bahkan mungkin saya lihat sendiri misalnya pada saat mungkin pagi lihat anak-anak mungkin ada kok sudah rame apa gitu, ya itulah biasanya langsung ada masalah apa ya gitu, jadi langsung mengidentifikasi saat itu juga gitu. Tapi mungkin selanjutnya kadang lewat guru-guru juga, jadi tidak ada khusus gitu. Tidak ada khusus, jadi kalau ada laporan atau melihat langsung, identifikasi langsung atau dimusyawarahkan dengan guru lain, ya.
Oke, dengan guru lain Bu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan kepemimpinan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap kasus yang sama-sama benar? Intinya keputusan ketika ada kasus seperti itu yang sama-sama benar, ibu lebih condong tidak mengorbankan pada anak didik ya. Contohnya misalnya ketika mungkin pada saat mungkin contoh yang biasa terjadi kan biasa ada kegiatan yang bersamaan dan saat dia mengajar dan tiba-tiba mungkin ada kegiatan sekarang kan yang diikutin di sekolahnya kan Astra ya. Nah itu biasanya itu ketika ada hal itu seharusnya nih jam anak belajar, tapi jam yang juga diminta oleh Astra itu kadang bersama dan itu juga sampai sore kan. Nah jadi yang ibu lakukan pada saat keputusan itu, ibu satu tidak memberikan anak. Ibu juga berharap mungkin karena guru yang berkepentingan, guru juga tetap ibu izinkan untuk berangkat, tetapi dengan catatan biasanya itu karena kan tidak semua tuh guru yang dikirim gitu. Jadi guru yang ada misalnya dia bersebelahan nih. Nah, bersebelahan itu biasanya ibu suruh paralel. Ya, selain itu ketika pun misalnya terjadi antara ini kelas 4, 5 itu paralel ini juga kebetulan tidak ada nih misalnya. Dan ibu pada saat itu tidak dilibatkan di acara Astra, kemungkinan ibu yang masuk. Itu ibu yang biasa langsung terjun karena sekolah kecil Pak. Betul. Jadi tidak ada guru tambahan, jadi mau tidak mau kami saling bantu gitu. Dan bahkan biasa langsung turun ke kelas untuk menggantikan guru-guru tersebut. Jadi intinya keputusan yang diambil jangan sampai merugikan anak. Jadi mereka tetap bisa belajar walaupun tidak ada gurunya, atau kadang juga bisa ibu minta gurunya untuk memberikan catatan pelajaran apa atau ini itu ibu minta gitu. Kalau memang juga teman yang sebenarnya tidak bisa juga harus hadir, ya mau tidak mau pasti itu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin itu dari Ibu sudah Ibu jawab ya, bahwa yang penting tidak merugikan anak, baru untuk yang lainnya sesuai kebutuhan Bu ya, bisa mungkin guru lain yang menggantikan atau ibu turun langsung seperti itu ketika ada kasus tergantung keadaan seperti yang penting anak-anak juga tidak, karena kami itu jujur kalau ibu sini itu sangat mengkhawatirkan kondisi anak ketika tidak ada guru kan kadang anak-anak ini tiba-tiba itu ya bermainnya kadang berlebihan. Kadang saling apa kita nggak paham apalagi anak sekarang kan. Jadi itu benar-benar ibu agak teliti untuk hal seperti itu. Jadi kesejahteraan anak benar-benar diperhatikan ya. Jadi pertimbangan utama. Ya. Berkelahi ya, menjaga supaya mereka tidak berkelahi tidak. Pokoknya hal-hal yang membuat anak itu mungkin ada yang terluka, kadang itu ya begitu lah. Dijaga kalau tidak ada yang kontrol bahaya ya. Jika tidak ada sama sekali kan malah bahaya. Iya risiko. Baik, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam membantu pengambilan keputusan seperti itu? Yang efektif itu biasanya mungkin ibu lebih berbicara dari hati ke hati ya. Selain itu melihat kebutuhan juga regulasi yang ada, apakah itu sesuatu yang merugikan atau tidak, baik itu bagi gurunya maupun bagi anaknya. Yang terpenting sih juga ibu melakukan sesuatu yang efektif itu adalah dengan bermusyawarah kepada rekan-rekan guru. Jadi ketika ibu pun mengambil keputusan yang ibaratnya mungkin tidak sesuai,
mereka juga mungkin bisa ikut ambil dalam membantu memutuskan menambah atau mengurangi ibu gitu kan, dengan itu seperti ini. Jadi istilahnya fleksibel aja, nggak kaku lah. Nggak kaku. Jadi yang menurut ibu yang paling efektif ketika mengambil keputusan, jika berangkat dari hati itu akan diterima oleh hati. Iya. Kemudian juga kalaupun melihat regulasi harus proporsional ya, sesuai dengan kebutuhan kondisi, nggak saklek, nggak aku ibu saya tadi. Kemudian juga berbasis musyawarah juga, keputusan juga dihasilkan lewat musyawarah itu kan bisa ditanggung bersama. Kalau ada apa-apa bukan ibu aja tapi kita semua. Betul. Kan artinya ini nama sekolah nih bahwa jadi keputusan apapun tuh tetap kita lebih mengutamakan kepentingan sekolah dan juga di kepentingan dengan masyarakat sekolah ini gimana? Iya, kompak gitu ya. Baik, selanjutnya Bu, pertanyaan kelima, yang merupakan tantangan Ibu dalam memutuskan selama ini apa? Tantangan yang terlalu berat itu terberat. Ketika mungkin tidak sepakat dengan teman-teman senior ya, artinya yang lebih usianya lebih dari ibu, mungkin mereka lebih alasan mereka punya lebih pengalaman yang banyak kan. Jadi itu memang tantangan yang dalam ibu mengambil keputusan ketika itu berbenturan atau berkaitan dengan senior itu ada tantangan tersendiri ya. Selain itu tadi ya, biasanya itu tadi ketika ada hal keputusan yang mereka tidak suka gitu ya, tapi itu harus diambil. Ibu pun tetap menanyain mereka satu persatu, kita ambil atau tidak keputusan, kita ikut atau tidak. Nah, jadi bahkan tuh kadang satu-satu nih, walaupun dalam musyawarah nih. Nah ketika kalau oke, kita ambil nih. Misalnya kemarin bekerja sama dengan Asta, Bu nggak setuju, oke yang nggak setuju siapa? Angkat tangan. Yang setuju, angkat tangan. Jika yang banyak setuju, ayo kita jalan. Tapi kalau tidak pun kita juga harus mengambil risiko, karena semua sekolah juga pasti ada dampingan kerjasama. Jadi harus memang kalau ingin maju, ayo sama-sama maju. Kalau enggak, ayo juga. Jadi istilahnya ibu juga akan mempertimbangkan apa mau mereka, mau teman-teman guru ini mau dibawa kemana sekolah ini. Berarti di satu sisi merupakan tantangan, di sisi lain ada solusinya gitu ya. Iya, jadi dengan musyawarah itu. Jadi kami ya, intinya itu tadi mungkin ibu berusaha mengerti mereka. Ketika mereka paham, ibu juga kasih pemahaman kan begini apa hal positifnya seperti ini, negatif seperti ini, ayo kita ambil atau tidak. Selanjutnya pertanyaan ke-6 Bu, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa ibu jalankan? Kalau untuk hal itu ibu tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal, cuman ketika ada kasus yang ada pada saat itu, biasanya ada dari siswa misalnya, itu jelas dipanggil nih, itu ibu langsung. Jadi ketika memang ada ibu pada saat itu. Tapi kalau memang ibu lagi sibuk atau ibu tidak ada, ya ibu serahkan kepada guru yang memang juga ada kepentingan untuk menyelesaikan masalah. Bisa juga dengan melalui guru wali kelasnya masing-masing. Jadi selain beliau menjadi wali kelas, beliau juga ibu tetap mengarahkan agar tetap bisa menyelesaikan kasus apa yang terjadi di kelas. Jadi mereka juga ikut ini. Jadi kecuali ada ibu juga ada ikut ambil. Ketika mungkin mereka sifat atau yang sering yang terjadi itu kadang kita mungkin ibu lagi operasi ya, maksudnya jadi mungkin lagi cek kelas pada saat ada ya, jadi biasanya langsung panggil ke kantor berapa nih gitu ya, aku ada laporan begini, dan pada saat pagi biasanya terjadi yang kayak gitu. Kita belum belajar nih, jadi mungkin guru kan masih dalam perjalanan, jadi memang ibu berusaha untuk kalau tidak di awal gitu. Secara umum ibu tidak pakai jadwal tapi lebih responsif gitu ya. Jadi ketika ada apa langsung diselesaikan. Kalau
jika ibu ada di tempat. Jika tidak ada mungkin bisa lewat penugasan atau perwakilan ya. Memang agak berat biasanya. Jadi lagi-lagi ibu biasanya memanggil anak. Selain itu juga ini membuat kesepakatan dengan mereka. Kalau masih diulang, kan akan mengambil orang tua. Jadi harus bersama dengan orang tua. Terima kasih banyak Bu. Sampai 6 pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini seseorang yang apa maksudnya spesial atau Seseorang di sekolah ibu atau hal-hal faktor apa yang membantu ibu memudahkan, meringankan, membantu dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang itu nggak ada, cuma ada beberapa yang menurut saya bisa membantu. Jadi tidak sesuai, tapi ada beberapa guru yang saya anggap memang satu bisa saya percaya, dua memang mereka bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Punya kapasitas ya. Iya, jadi guru yang untuk yang bisa dipercaya menurut saya, dan mereka bisa juga membantu memberikan masukan-masukan kepada saya ketika ada masalah yang memang dari kebutuhan guru ya, terutama guru kalau murid ya juga. Artinya memang dengan melibatkan guru-guru yang berkompeten itu memudahkan, meringankan ibu ya, dibanding ketika ada kasus harus diputuskan secara sama-sama. Kalau sendiri lebih berat ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-8 Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik atau pengalaman apa yang bisa ibu ambil pelajarannya dalam kasus dilema etika yang ada? Pembelajaran yang ibu ambil dari selama ini ketika dari apa ibu memutuskan sesuatu, itu pelajaran apa yang bisa ibu ambil? Di situ yang ibu dapat ambil adalah nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaannya, kebersamaannya. Baik itu mungkin pada saat kita ada masalah yang kecil gitu ya, maupun masalah yang besar. Jadi nilai kebersamaan itu yang selalu ibu usaha tanamkan di sekolah dan kepada guru-guru. Jadi pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman ibu selama ini sebagai kepala sekolah dalam memutuskan adalah kebersamaan dan kekeluargaan itu ya yang perlu diperhatikan ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Jadi dalam pengambilan keputusan ini ya kan, apakah ada rencana ke depan atau impian yang ingin ibu lakukan gitu, dan kapan akan ibu lakukan? Rencana ke depan untuk Ketika ibu ke depan menghadapi masalah-masalah dilema etika gitu kan, ataupun pendidikan moral, kira-kira sikap apa yang ingin ibu lakukan di masa mendatang? Apakah tetap seperti ini atau ada pengembangan lain atau gimana? Kalau untuk sekolah ini hampir 2 tahun yang belajar. Kalau untuk rencana lebih dari untuk kepentingan pribadi kayaknya nggak ada, tapi ibu lebih tadi berusaha mengajak rekan guru ini bagaimana untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada gitu tanpa harus dengan kekerasan atau dengan kemarah-marahan sesama guru. Itu tadi ibu tetap, jadi tetap nilai ibu kekeluargaan dan kebersamaan. Karena tanpa itu kayaknya berat ya. Betul. Jadi dimanapun kita berada kayaknya, apalagi khusus kayak sekolah seperti ini, karena kita ibu mengakui sebagai kepala sekolah itu tidak apa ya, satu dan guru yang lain kan berbeda pendapat. Pasti mereka punya pendapat yang berbeda, dan itu bagaimana ibu harus
menyatukan persepsi yang sama, tujuan yang sama itu memang berat, tapi dengan adanya dengan hati, dengan menganggap mereka yang senior seperti keluarga dan orang tua, yang alhamdulillah mereka bisa ikut, dan yang muda-muda ibu anggap seperti adik gitu ya. Ayo kita sama-sama perjuangkan sekolah kita. Mungkin biarlah mungkin di luar dianggap, oh gimana itu kok luar seperti itu, kita harus memberikan yang terbaik lah untuk siswa, untuk sekarang. Yang namanya setiap sekolah itu pasti ada idola, pasti ada masalah, tapi bagaimana kita cari untuk merendahkan itu supaya tidak terlalu luas, artinya khusus dulu lah untuk pendidikan. Jadi harapan, impian, rencana ibu ke depan terkait ketika ibu mau mengambil keputusan berdasarkan, atau bahasa agak kerennya itu berdasarkan kebajikan universal, yaitu kekeluargaan dan kebersamaan ibu ya. Dan harapannya hal ini menular juga ke guru-guru lainnya. Jadi kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah itu terbiasa mengambil keputusan yang berdasarkan itu bu ya, kebajikan moral, kebajikan yang tadi wabil khusus di awal tadi ibu sudah menyampaikan adalah selalu berpihak pada murid dan tidak merugikan murid. Seperti itu luar biasa sekali bu. Oke, terima kasih bu atas waktunya wawancaranya hari ini. Saya sungguh mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Saya sebagai CGP ya kan sedang belajar. Ada intinya karena sekira itu artinya kita tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Itu maksudnya tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ego sebagai pemimpin. Ego banget. Aku nih pemimpin tuh enggak. Aku enggak. Jadi berusaha untuk ini tadi dengan teman-teman keputusan yang besar maupun kecil, ayo. Jadi memang dari hati lah. Jadi satu juga kalau udah jadi pimpinan nih berusaha untuk tidak berperan. Tidak berperan. Jadi selalu apapun nih keadaan teman-teman guru gitu ya, ataupun murid, dia berusaha tetap tenang depannya, tetap berusaha menerima mereka padanya walaupun dengan sikap-sikap yang mungkin tidak menyenangkan, tapi kita berusaha untuk tetap ya sama-sama kita tulus lah dan melihat kita apa. Nah, inilah kemudian bu menjadi suatu pengalaman real dari ibu yang sangat bermanfaat buat saya pribadi kan, sebagai CGP yang sedang belajar menjadi pemimpin pembelajar, itu sangat berharga gitu. Seperti itu. Dan saya doakan semoga ibu kedepannya hari ini dan selanjutnya, kemarin dan selanjutnya ya, sebagai pemimpin senantiasa diberi perlindungan, kemudahan, keberkahan ya Allah dalam segala halnya, wabil khusus dalam pengambilan keputusan. Dan juga saya minta doanya bu, sebagai CGP bisa belajar dengan baik, dengan tekun, bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Dan terima kasih ya untuk waktunya. Mohon maaf jika mengganggu atau banyak kata-kata yang kurang pas. Saya juga terima kasih dengan kepercayaannya menghubungi dan hadir di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Pak Samsul ya, sudah meluangkan waktu mau diwawancara oleh saya CGP. Sama-sama. Mungkin langsung saja Pak ya, langsung buat beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah SD 012 Paku. Ada beberapa pertanyaan terkait Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika dan bujukan moral. Ini kita bisa mulai Pak ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak Samsul dapat mengidentifikasi atau menentukan bahwa suatu kasus itu merupakan dilema etika atau sebagai bujukan moral? Silakan. Yang saya lakukan adalah monitoring guru, kemudian guru tersebut kita
pertemuan tiap bulan sekali, monitoring murid-murid kita, bagaimana perkembangannya, apa solusinya, bagaimana jalan keluarnya untuk menghadapi kendala-kendala yang ada di sekolah maupun di ruang kelas. Melalui rapat bulanan Pak ya, Ya, sama monitoring secara berkala gitu ya. Baik, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak Samsul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama adalah kita adakan diskusi bersama dengan Dewan Guru untuk mengambil keputusan itu. Yang mana jalan yang terbaik mencapai tujuan hal tersebut. Jadi diskusi dengan guru mencapai jalan terbaik Pak ya? Yang terbaik. Siap. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang pertama adalah diskusi. Kemudian kita akan ada namanya pertemuan tiap bulan atau seminggu sekali. Seminggu sekali ada juga? Ada seminggu sekali ada juga. Oh, pertemuan bulanan Pak ya? Bulanan. Sama mingguan juga ada? Sama mingguan. Diskusi tentang proses pembelajaran yang ada di kelas dan kita mencari solusi yang jalan terbaik. Yes. Jadi selain tentang proses belajar juga hal-hal lain terkait sekolah juga Pak? Sekolah juga. Siapa? Selanjutnya nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Samsul anggap itu efektif dalam membantu pengambilan keputusan? Hal-hal yang sangat efektif itu adalah kita ada masukan dari berbagai pihak. Masukan dari siapa ya? Masukan dari wali kelas, ya kan? Maupun juga kita diskusi sekali-sekali sudah wali murid juga Pak ya? Dan juga yang berpendidikan seperti komite sekolah. Komite juga Pak ya? Dilibatkan Pak ya? Dilibatkan Komite sekolah agar berjalan sesuai dengan rencana untuk demi kenyamanan pelaksanaan proses belajar. Siapa? Berarti ini Pak ya, semua sektor, semua stakeholder dilibatkan ya? Dilibatkan. Mulai guru, mulai wali kelas, kemudian wali murid, komite, paguyuban juga ada Pak? Paguyuban juga ada. Siap dilibatkan. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja, sudah Pak ya, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Tantangannya adalah setiap suatu keputusan itu pasti ada pendapat-pendapat yang tidak puas. Tidak puasan Pak ya? Tidak puasan suatu keputusan itu sendiri. Namun nanti juga ujungnya akan mendapat jalan keluarnya. Ya itu gimana Pak, biar ketidakpuasan itu dikelola agar jadi jalan keluar itu gimana? Jalan keluarnya adalah ya tadi kita diskusi, mendengarkan pendapat dari berbagai pihak Pak ya. Musyawarah atau dalam kata lain musyawarah. Dimusyawarahkan Pak ya? Musyawarahkan, diskusikan. Siap. Selanjutnya Pak, pertanyaan ke-6 Pak, apakah Bapak Samsul sebagai kepala sekolah SD 012 Paku kan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau kita lihat problema apa, kalau memang hari itu kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Namun di sisi lain, apabila persoalan itu ini bisa dianggap kita tunda supaya penyelesaian itu lebih baik, maka kita lakukan jadwal hari-hari berikutnya. Jadi proporsional Pak ya? Disesuaikan dengan kondisi. Artinya kalau memang harus itu hari itu. Kalau memang bisa nanti dirapatkan dulu seperti itu Pak ya? Iya. Proporsional Pak. Baik, selanjutnya Pak, yang ke-7, adakah
seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus problematika? Faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Faktor yang sangat mempermudah adalah itu tadi, adanya masukan dari guru menyelesaikan masalah itu. Maka itu adalah suatu masukan yang kita ambil menjadikan solusi-solusi itu bisa terasa dengan baik. Jadi Pak ya, hal yang mempermudah membantu adalah masukan. Nah, jadi Bapak mengambil keputusan tidak egois sebagai seorang pemimpin sendiri memutuskan, tidak ya, tapi melibatkan Dewan Guru. Siap. Baik, selanjutnya Pak, nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik, dan pengalaman seperti apa yang bisa Bapak jadikan pembelajaran dalam memutuskan keputusan di dalam etika? Pengalamannya adalah bahwa mengambil keputusan itu jangan kita mengambil keputusan secara sepihak. Namun kita harus mendengarkan informasi atau saran-saran dari berbagai pihak, terutama dari wali kelas. Jadi memang kembali ke tadi yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa memang harus mendengarkan berbagai macam pihak Pak ya, bisa menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pertimbangan itu. Baik, terima kasih Pak atas interview, menjawab beberapa pertanyaan terkait Bapak memutuskan sesuatu sebagai pemimpin di SD 02 Sepaku. Sebagai pertanyaan penutup Pak, harapan, impian, rencana ke depan yang Bapak ingin lakukan dalam hal memutuskan, dalam hal pengambilan keputusan itu apa? Seperti itu. Jadi sekali lagi, impian, harapan, keinginan atau rencana Bapak ke depan dalam hal pengambilan keputusan itu yang ingin Bapak lakukan bagaimana? Yang sebagaimana tadi saya sampaikan, saya paparkan bahwa mengambil keputusan adalah harus dengan berbagai macam pihak masukan. Diadakan musyawarah, pertemuan rutin, mendengarkan keluh kesahnya, dan kita ambil solusi yang terbaik secara bersama-sama. Jadi memang harapan Bapak sejak dulu berarti Pak ya? Iya. Sudah dilakukan, dan akan terus dilakukan. Kita lakukan dengan melihat ini yang perlu kita kembangkan atau kita tingkatkan dan supaya lebih baik lagi. Baik, siap. Amin Pak. Saya doakan semoga Pak Samsul sebagai pemimpin di SD 02 Sepaku ya, kepala sekolah, bisa mengemban amanah kepala sekolah dengan baik. Segala macam permasalahan, sebagai macam hal itu dapat diselesaikan, diputuskan dengan bijak, tadi dengan berbasis musyawarah Pak ya, mendengarkan dari berbagai macam pihak, dari guru lainnya, dari wali kelas, dari komite, dari wali murid, dari paguyuban, atau mungkin juga masyarakat sekitar Pak ya, yang terkait dengan sekolah, yang dekat sekolah, seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi saya Pak. Saya terima kasih bisa mendapatkan pelajaran dari Bapak ya kan. Nah, ini bisa menjadi masukan bagi kami sebagai peserta CGP Pak ya, calon guru penggerak, yang mana kami dilatih untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran seperti itu Pak. Dan ini amat sangat berharga bagi kami Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami juga berharap, mohon doanya dari Bapak, dukungan dari Bapak juga, bahwa kedepannya dari pengalaman ini ya Pak ya, bisa menjadikan bekal kami menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid di kemudian hari. Dan juga kalau dalam CGP itu Pak, dalam pengambilan keputusan itu kita mengenal yang namanya 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Kami yakin dari apa yang Bapak sampaikan tadi, secara praktek Bapak sudah melakukan itu, seperti itu ya, sudah melakukan paradigma itu, kemudian prinsip, melakukan 9 langkah itu dalam praktek. Kami yakin Bapak sudah melakukannya. Hanya saja mungkin secara teori kami sudah dapat gitu loh. Dibalik, kami secara teori dapat, tapi praktek kayaknya belum gitu, seperti itu. Jadi ini interview ini kami percaya sangat berharga Pak, antara teori yang kami dapat, kemudian
digabungkan dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini menjadi powerful Pak, menjadi luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi bekal kami menjadi pembelajaran ke depan yang lebih berpihak kepada murid itu Pak. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak ya atas sesi interview ini Pak. Kami doakan semoga Pak Samsul dan kawan-kawan di SD 012 Kampus senantiasa sehat, senantiasa dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya ya Pak ya, dan senantiasa istilahnya itu berpihak kepada murid, mengabdi kepada murid. Yang utama adalah murid demikian Pak ya. Oke, amin. Terima kasih Pak. Selamat hari Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.